Saat ini, fokus pelayanan diarahkan pada pendampingan jemaah selama berada di Mina, khususnya dalam pelaksanaan lontar jumroh akobah pada hari ini yang berlangsung, serta lontar jumroh pada hari-hari tasyrik berikutnya. Jadi untuk memastikan bahwa layanan berjalan optimal, sebanyak 751 petugas haji disiagakan di Mina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini Rabu 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia akan kembali menyampaikan perkembangan penyelenggaraan ibadah haji. Dan alhamdulillah, rangkaian puncak ibadah haji atau Armusna saat ini sedang berlangsung dengan lancar, tertib, dan terkendali. Setelah seluruh jemaah melaksanakan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, pergerakan menuju Musdalifah dan dilanjutkan ke Mina berjalan sesuai rencana operasional yang telah ditetapkan. Berdasarkan laporan dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, pergerakan terakhir jemaah dari Arafah menuju ke Musdalifah berlangsung pada pukul 2:40 waktu Arab Saudi. Selanjutnya, untuk proses pergerakan dari Musdalifah menuju ke Mina, alhamdulillah telah selesai pada pukul 7 pagi waktu Arab Saudi, dan pada waktu tersebut area Musdalifah telah dinyatakan steril. Dengan demikian, seluruh jemaah haji Indonesia telah berhasil diberangkatkan dan kini berada di Mina untuk melanjutkan rangkaian rukun dan wajib haji berikutnya, yaitu mabit di Mina serta pelaksanaan lontar jumroh. Keberhasilan pergerakan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh petugas haji Indonesia, otoritas Arab Saudi, serta kedisiplinan dari seluruh jemaah dalam mengikuti berbagai arahan selama fase Armusna. Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jemaah haji Indonesia atas kedisiplinan Bapak Ibu sekalian, ketertiban, dan kepatuhan, serta mengikuti seluruh arahan petugas selama rangkaian puncak ibadah haji berlangsung, di mana ketertiban jemaah menjadi salah satu kunci utama kelancaran pergerakan dari Arafah, kemudian Musdalifah, bahkan hingga ke Mina, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kami menghimbau seluruh jemaah untuk terus menjaga kekompakan, semangat, dan kebersamaan tentunya, serta kepedulian satu sama lain. Kami mohon mari saling membantu, saling mengingatkan, dan saling menjaga menjadi nilai penting dalam perjalanan ibadah ini. Jika melihat jemaah yang tampak kelelahan, kemudian kebingungan maupun membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk membantu atau segera melaporkan kepada petugas terdekat. Karena gotong royong atau ukhuwah di Tanah Suci adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk bisa mewujudkan ibadah haji yang aman, nyaman, dan penuh keberkahan. Saat ini, fokus pelayanan diarahkan pada pendampingan jemaah selama berada di Mina, khususnya dalam pelaksanaan lontar jumroh akobah pada hari ini yang berlangsung, serta lontar jumroh pada hari-hari tasyrik berikutnya. Jadi untuk memastikan bahwa layanan berjalan optimal, sebanyak 751 petugas haji disiagakan di Mina. Para petugas ini kemudian ditempatkan di tenda-tenda jemaah serta di sejumlah pos layanan sepanjang jalur menuju Jamarat hingga ke Masjidil Haram. Petugas haji tersebut dibagi ke dalam 10 satuan ad hoc yang masing-masing bertanggung jawab terhadap 11 hingga 13 markas atau kawasan pondok jemaah di Mina. Penguatan layanan ini dilakukan untuk memastikan bahwa jemaah mendapatkan pendampingan, perlindungan, serta bantuan secara cepat dan terkoordinasi selama fase Mina berlangsung. Kami juga menghimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap mematuhi jadwal lontar jumroh yang telah ditentukan dan tidak memaksakan diri, serta selalu mengikuti arahan petugas kloter, sektor, maupun pembimbing ibadah. Kami mohon hindari bepergian sendirian agar tidak terpisah dari rombongan.
Secara khusus bagi jemaah Indonesia yang akan menuju ke Jamarot untuk melaksanakan lontar jumroh, kami menghimbau untuk tidak melaksanakan lontar jumroh pada pukul 10 pagi hingga 2 siang waktu Arab Saudi guna menghindari kondisi cuaca panas dan kepadatan di Mina. Para jemaah harus tetap berada di dalam tenda dan mengikuti arahan petugas. Karena dengan mengikuti jadwal ini, harapannya kemudian bisa memilih waktu lontar sesuai dengan arahan petugas sehingga perjalanan menuju dan dari Jamarot dapat berlangsung lebih aman, nyaman, dan tertib. Sementara itu, para jemaah diharapkan memanfaatkan jalur 2 atau jalur atas yang telah disiapkan sebagai jalur pergerakan resmi jemaah Indonesia. Jalur ini dirancang untuk mendukung kelancaran arus jemaah sekaligus mengurangi potensi kepadatan di titik-titik tertentu. Karena kalau kita lihat kondisi cuaca di Mina pada saat ini atau siang hari ini juga masih cukup panas, mencapai 41 derajat Celcius. Karena itu kami kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan secara teratur, menggunakan payung atau pelindung kepala serta pada saat berada di luar tenda maupun juga kemudian membatasi aktivitas fisik di luar keperluan ibadah. Terutama bagi jemaah lansia, jemaah disabilitas, dan jemaah dengan resiko kesehatan tinggi, kami meminta keluarga kloter, kemudian ketua kloter, kemudian ketua rombongan maksud kami, dan juga sesama jemaah untuk kemudian terus memberikan perhatian dan juga pendampingan. Kami harapkan juga kemudian kepada keluarga yang berada di tanah air ini dapat kemudian memiliki identitas dari jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi untuk menghindari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga memiliki data yang bisa kemudian kami pantau dan juga kemudian kami lakukan pergerakan yang di lapangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika ada jemaah yang kemudian terlihat kebingungan maupun mengalami gangguan kesehatan, jangan segan-segan untuk kemudian melaporkan kepada petugas terdekat agar dapat segera ditangani. Dan untuk mendukung layanan selama fase Mina, seluruh layanan transportasi, akomodasi, bahkan konsumsi hingga kesehatan, bahkan juga bimbingan ibadah dan juga perlindungan jemaah dipastikan tetap berjalan optimal hingga seluruh rangkaian Armusna nanti selesai. Pada momentum yang mulia ini tentu kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Semoga semangat Idul Adha menguatkan nilai keikhlasan, pengorbanan, persaudaraan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan kita bersama. Khususnya kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci, kami mendoakan semoga seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar, diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan, serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur dan mabruroh. Untuk seluruh bangsa Indonesia, semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat persatuan, memperkuat solidaritas, dan menghadirkan kedamaian serta kemajuan bagi negeri yang kita cintai bersama. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.